dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana, batamu kita di acara Pasan Mande. Untuk hari ko kita sudah kehadiran tamu narasumber bersama Bundo Hajah Linda Zubir. Assalamualaikum Bundo. Iya, dun sanak budaya kita akan membahas tentang peran perempuan Minangkabau dulu dan sekarang. Bundo, bisa dijalehkan iko Bundo, peran perempuan Minangkabau tuh pada masa dulu Bundo, Ba'atu. Oh, ini barangkali terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT karena di hari yang berbahagia ini barangkali topik yang ditanya sama RRI mungkin berhubungan, kita masih dalam rangka memperingati Hari Kartini. Betul. 21 April 2026. Kartini, pejuang wanita Indonesia, pahlawan nasional, dan perempuan-perempuan Minang juga pejuang perempuan di ranah Minang maupun di tingkat nasional. Iya, hanya saja dalam kondisi keadaan situasi kondisi hari berganti tahun berubah, teknologi awak semakin canggih, tentu bagaimana padusi saya isu, padusi yang kini, iyo, ada perbedaannya sesuai dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, namun pada hakikatnya tetap satu, dia tetaplah perempuan. Betul. Bagaimana dia seorang perempuan. Iya. Baik kalau zaman dahulu, ini Minang buliah Bundo. Buliah baso macam-macam buah gini ya, gitulah Buliah. kekayaan kita ya. Kita Bundo. kaya bahasa Minang, jadi Indonesia sebagai seorang bahasa persatuan internasional juga harus itu perempuan. Kita tetap berbuat dan berkarya. Iya. Kalau zaman dulu kita orang Minang dan berfalsafah. Itu dia. Yang perempuan Minang itu kan yang disebut Bundo itu kan. Iya. Perempuan Minang dan mengerti adik Minang, menjalankan adik Minang sesuai je falsafah orang Minang. Adik bahasa di syarat bahasa di kitab Allah. Syarat mengatur adik memakai. Jadi kalau syarat itu Al-Quran dan Sunnah yang tidak bisa diganggu gugat. Putih-putih, hitam-hitam. Adik memakai. Nah memakai koko makanya awak di ranah Minang ko sesuai doa adat dan sebatang panjang, doa adat dan selingkah nagari itu dengan kondisi daerah masing-masing. Namun kalau untuk pendidikan, kalau untuk seorang perempuan pendidikan, sebetulnya awak telah diilhami apa disemangati oleh Rasulullah. Karena yang mengangkat kaum perempuan, kalau kita awak kaji-kaji balik di zaman jahiliyah, nampak risiko kalau lalai kan berbunuh. Yang mana? Tapi kehadiran Rasulullah, Rasul yang kita sayang, kita cintai, beliau lah yang mengangkat derajat perempuan di zaman Rasulullah. Jadi kalau untuk pertumbuhan zaman itu sesuai laju zamannya. Tidak bisa cuma balik telapak tangan. Itu tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan kondisi tahun yang berubah tadi. Nah kalau zaman dulu di masa Bundo jadi masa Adinda Tananda gini kan. Kupun dulu lah setengah baik lah jauh lebih setengah baik. Jadi banyak untuk anak-anak kini lah berumah tangga juga dan jadi padusi, jadi pendidik di rumah tangga berbeda didikan. Apalagi pendidikan kini, bagaimana perempuan awak berperan sesuai fungsi awak di agama tadi. Betul. Agama menuntun awak, Al-Quran menuntun awak untuk mendidik. Ya, kenapa pendidikan itu kan ujung tombak dari ini, dari pembangunan itu. Betul. Jadi kebodohanlah yang membuat kita terjajah. Jadi misalnya Kartini lah yang mengangkat ya di zaman sesuatu itu. Nah kita dulu pendidikan orang awak yang pokok utama adalah agama. Agama dan adat itu utamanya. Jadi orang gaya siswa tidak meninggalkan sesuai juga dengan pesan Al-Quran yang akan ditinggalkan untuk anak siswa, anak cucu kita, keturunan kita apa? Indah aratuna balimpah, indah jabatan dan tinggi, tapi adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Itulah dia Kartini yang perjuangannya. Kalau zaman dulu cukui dulu masih menjahit, memasak, pandai itulah sentiang tuh. Tapi adab. Adab, apalagi kita orang Minang koko falsafahnya dari syarat otomatis Islam Muslim.
Betul. kan? Iya. Orang Minang tuh Islam. Kalau orang Minang nggak Islam, murtad lah berarti. Nanti hilang Minangnya kan. Iya, Tapi iya. itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Iya. Orang Minang itu harus Islam gitu kan. Kita dulu dididik dengan agama yang kuat, Iya. adab. Jadi yang ada itu kan untuk perwujudan dalam adab keseharian. Betul. Makanya hidup selalu berdamai, tidak mengejar teknologi sebagainya. Tapi Allah sudah menganugerahkan akal, pikiran, kepintaran, kecerdasan. Enam bedonya di tahun-tahun barat Bunda jadi guru itu itu guru SD di tahun 80-an, Bunda lah awal 80-an lah jadi guru. Lah kayak itu kiranya. Itu Iya. ada orang tua murid, kalau nggak salah waktu itu saya adik lamar rantau ke memang agak canggih setiap perantauan di komplek itu aja. Orang tua tidak segan-segan menyebut anaknya bodoh. Itu dia. Tuhnya yang zaman dulu ya. Balik. Kalau memberangkan anak saya hari, kalau dulu kan banyak pandi mana bodoh mana. Iya. Padahal itu ucapannya doa. Iya, Berarti iya, itulah iya. bedanya pendidikan yang kuat dengan agama. Jadi pondasi itu dulu. Iya, Itu iya. pendidikannya. Iya. Jadi lama-lama agak tergerus sedikit kalau soal pendidikan agama. Kini rasanya pendidikan Allah lebih canggih. Iya. Bunda dulu tidak jilbab dah. Kami dulu enggak ada yang berjilbab, enggak Iya, ada apa. iya. Tapi kan kalau sekarang anak TK lah berjilbab. Betul. Banyak dah. Iya. Berarti pendidikan agama lebih kuat. Iya. Karena itu fondamen untuk dia menghadapi teknologi. Supaya tidak salah arah. Siapa perempuan sabananya. Kalau perjuangannya, pendidikannya ada yang berbeda. Karena kondisi zaman yang berubah ini, kalau siswa padusi kan tidak ada yang keluar ada. Betul. Sesuai dengan agama. Yang mencari nafkah adalah laki-laki, Iya. suami, apa-apa. Iya. Nah padusi cukup di rumah memasak, menjahit, lah tuh Iya. kepandaiannya. Aha. Tapi agamanya Jago. adabnya Terjago. terjago. Itu dia. Bedanya karena kemajuan, karena orang tidak bisa menutup diri. Kartinilah membuka jalan untuk pendidikan ini. Iya. Walaupun dulu diam-diam di zamannya, tapi atas izin Allah sadanya kan, Iya. untuk kemajuan kita berhak menuntut ilmu. Dan juga kalau tanya menuntut ilmu pun sampai ke negeri Cina kan tuntut ilmu. Tapi ilmu yang bagaimana? Yang bermanfaat. Nah itu dia. Kalau dulu Yubana dimanfaatkan pendidikan di Koko boleh ngikuti zaman, tapi ada batas-batas tertentu. Bahkan memilih sekolah di masa Bunda. Jadi itu padusi masih banyak yang KPGA, SPG, perawat. Betul. Iya. Itu dia. Itunya. Dan contoh Bunda belajar dari kehidupan keluarga sendiri. Iya, Jadi iya. pahlawan Bunda itu, tokoh-tokoh Bunda itu papa juga mama. Kebetulan orang tua anak veteran juga Iya, kan. iya. Perjuangan beliau membesarkan 10 anak di usia 48 tahun baru udah single parent gitulah. Tapi banyak belajar dari pengalaman. Alam tak kambang jadi guru. Pengalaman itu yang paling berharga. Jadi pengalaman inilah yang mengubah cara kita berpikir, cara membentuk kita berpikir. Orang cerdas, orang pintar belum tentu Iya. mampu menjalani hidup di segala situasi. Tapi orang yang kaya, ya kaya ilmu kan belum tentu dia dijamin untuk mampu. Tapi orang kaya dengan pengalaman, insya Allah mampu hidup dalam segala zaman. Termasuklah kita perempuan-perempuan Minang. Iya. Kehidupan dulu, Bunda pada fase dari zaman Pak Soeharto ya, zaman demokrasi. Barangkali pindah sampai reformasi sampai kini. Murid-murid Bunda Indah Sibarana ada alaba cucu antarima kini level Bunda alaba cicit-cicit kayak gitu. Itu tetap ada perubahan. Itu di kerusuhan zaman, tapi adat kita tidak terlalu mengekang karena tingkatan adat ini kan ada 4 juga yang tidak bisa diganggu kuat. Yang pertama itulah ada yang disebut dengan adat nan sabana adat. Kalau adat nan sabana adat itu ketentuan dari Allah, tidak bisa diasaknya tidak layu, dibubuknya tidak mati. Itu dia, itu nggak bisa kan. Jadi harus ya kalau putih-putih itu tadi itulah nggak bisa diganggu dia. Tapi ada lagi adat nan diadatkan. Nah itu tingkatan keduanya, adat yang diadatkan itu ini digariskan oleh Datuk Perpatihan Nasabatang, ya Datuk Katu Mangguangan. Nah itulah berlaku yang adat di ranah Minang. Awak di Minangkabau itu ada bersumbernya pada alam tak kambang jadi guru. Boleh ayah dek pembuluh, boleh kata dek mau pakai.
Iya. Nah, masih ada ketiganya. Mana tuh adat dan teradat. Iya. Kalau adat dan teradat ini, ya, ini di peraturan yang dibuat di penghulu awak, tidak mau awak di tiap-tiap negari. Nah, kalau yang tadi Datuk Perpatian Sabata itu berlakunya di Sumatera Barat, di Ranah Minang. Itu dia. Adat dan Sabatan Panjang. Itu dia. Tapi kalau adat dan teradat, itu penghulu awak di negara masing-masing. Di Bukit Tinggi adat kurai. Iya. Ya, kalau kedua dalam pelajari saudara adat aku banyak salah paham awak. Apa kok orang kurai itu tuh kalau baralek laki-laki yang mantan uang. Nah, kami punya prinsip barek sepiku ringan sejinciang. Iya. Karena memang sesuai dengan agama. Betul. Iya kan? Laki-laki menjadi nafkah kan? Iya. Hak suami, hak istri ada pada suami, Iya. suami tidak ada pada istri kan? Itu Betul. dia. Pas Iya. itu. Tapi kalau awak tidak memahami adat-adat di negara awak itu, awak tidak bisa menang sendiri dong. Tidak betul ke dong? Di kami aku mengali laki-laki babali. Bagi cian orang Pariaman laki-laki babali. Pasti Iya, adat iya, itu iya. terus mempertahankan marwah harga diri bisa jadi. Kamu pelajari. Kenapa? Baca lihat siang dan datang. Baca lihat siang calon menantu awak. Ada yang cium mobil. Iya. Itu 100 juta. Aku tidak orang sembarangan ke dah. Iya. Nah, disitulah orang mempertahankan marwah orang tua awak, marwah budaya Minang awak. Itu dia. Jadi kalau perkembangan macam itu, dasar awak lah dong. Iya. Hanya saja kalau awak tidak mempelajari, tidak memahami iko, kalau seisua awak beraja adik kau kan dari orang tua yang namanya adat itu bahasa Arab, Ya. kebiasaan. Betul. Ya, nan wak calia awak kerajuan, nan wak danga awak sampean. Itu dia. Ya. Kalau kini kan macam ini, supaya jali dia tidak ada menambahan. Dia contoh teladan itu kecil anda ada contoh teladan. Betul. Tapi bagaimana orang tua sibuk, tuntutan zaman, Iya. ekonomi ya maaf ngecik lah kalau kini Iya. bak kecik basuhannya ande kalau basuh awaknya ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Betul, Kan itulah betul. rahasia. Itu tidak bisa disembunyikan. Iya. Kondisi keadaan awak Iya. itu yang menuntut kita ada perubahan cara mendidik. Kalau dulu sosok orang tua kita, nenek awak, kebetulan bundu kadang jo dari kita itu di rumah ada nenek lo dari mama, atau nenek awak lo, tu kakak nenek awak lo, betul. Jadi dididik dari orang tua bagaimana bangku kita sebut orang anak kalau kadang je nenek budak laku, bukan budak laku. Situasi jo budak laku kenapa? Karena kita tidak memahami awak sebagai pendidik, awak sebagai contoh teladan. Itu saja. Bundu malah yang mengaji nenek. Mama kerajo. Mama guru, papa guru kerajo. Nenek malah. Nah, kalau lama-lama lewat pergi mengaji, begitu orang dulu mendidik, begitu dulu pertumbuhannya, begitu perjuangan seorang ibu. Nenek itu kan ibu aja tuh. Iya. Perempuan juga. Betul. Berkorbankan apa saja. Kalau kini ya, kalau istilahnya kan disogoknya siswa tuh. Male-male ngaji. Bahkan tidak ngaji. Betul. Ibu ngaji di panorama. Iya. Kan ada pecah sikai. Pecah sikai itu pilihmu sepedang. Belanja mau beli rupiah. Tentu macam itu dulu pendidikannya itu tuh bagusnya. Jadi macam itu perempuan-perempuan dulu berjuang bagaimana generasi selanjutnya, anak cucu generasi selanjutnya menjadi orang yang baik, cerdas dan bisa mengerti apa itu. Adab yang Adab tuh, adab tuh. Santiang nawak kok profesor Betul. tinggi mana itu, adab tidak ada. Ilmu itu penting, tapi ilmu nan sabana ilmu itu nan di adab itu ya Bunda. Profesor apapun Betul. kalau adab tidak ada, Iya. kan ada indahnya itu kan untuk mengingatkan kita orang pinter hidupnya mudah, Iya. orang taat hidupnya terarah, orang seni hidupnya indah. Iya. Itu kita padu tiga-tiganya, baru terjadi harmonisasi dalam hidup. Jangan dipatuhi aja, betul ya bukan? Karena Pak Rong, padahal dulu pernah ada ide-ide kalau kita yang hanya ilmu aja, seolah-olah awak setia misalnya. Kalau agama aja kita nggak menerima ini sebagainya, nggak bisa. Nah seni, Islam punya seni yang indah. Iya. Kori-kori kita dengar, azan kita dengar, bacaan-bacaan itu indah semuanya kan. Selawat-selawat kayak gitu. Jadi perbedaannya itu ada kalau memahami bagaimana kemajuan zaman, jangan terlepas dari itu tadi falsafah awak, adat awak, itu penyesuaian awak. Sampai nang kampe malah awakku kini lah hidup di tingkatan nang kampe kok. Adat istiadat.
Nah, namanya itu tuh yang adat istiadat itu kita peraturan yang oleh nenek mama ini bisa yang pemangku adat bisa menerima kelaziman. Kalau petugas macam dulu kan boleh keluar. Kartini sih zaman Kartini sih ini berjuang sih mandok-mandok. Iya. Ruana Kudus siapa? Kan mandok-mandok itu. Betul. Kebetulan Bundo produksi film Ruana Kudus, alhamdulillah dapat peranan juga. Dia tetap jadi orang kaya, tidak pernah jadi ibu muda. Kalau Taragana menjadi ibu muda bagaimana mendidik anak aku indah karakter. Untuk orang kaya ini aku nak jadi nenek, jadi matuo, jadilah. Yang penting pesan itu sampai, pesan itu sampai ya. Tuh, jadi menerima kelaziman itu, ya. Contohnya ada perkawinan. Kalau kita tidak bisa menerima kelaziman, adat itu terkekang. Bakok kini orang makan di bawah tenda. Bakok pelaminan di luar. Bakok pelaminan. Kalau orang siswa pelaminan di luar itu berarti perambunan. Karena tidak paham makna pelaminan itu apa. Kalau baralik kan persi, rumah persi pelaminan. Rumah laki-laki tidak ada pelaminan. Di situ saya nampak pemahaman koko. Cuman karena kita dibantu itu tidak bisa pula dipaksakan karena situasi macam kini. Padusi di rumah sih bahkan makan ekonomi agak jauh. Betul. Kau anak harus ini loh saling membantu. Bahkan kalau sekarang dalam perkawinan anak-anak aku kadang-kadang kalau siswa tidak tahu siapa jodoh, Allah yang tahu. Dia tertulis, tapi lah dari mau jadi sih kan. Nah, saking tertutupnya, saking adabnya tinggi pada si Minang itu siswa. Anak gadis tu guys, gadis jodohannya dia anak mamaknya, dah bujang tu dia ketujuh dia tu maknya meminta kayak mamak sih nak. Ani yang maksudnya atau tu jadi itu artinya kan. Tapi perempuan Minang tidak ada orang isi. Pada sudah anak gadis dulu, tidak ada banyak mengicik dah. Sesuai lah. Diam itu emas katanya. Orang siswa lah menjalankan. Tapi kondisi zaman kokoh yang membuat awak harus tetap ikut berpacu lah. Nah, cuman zaman kini awak minta karena anak awak ada komitmen sebelum pernikahan supaya tetap dalam jalan kehidupan hidup itu anugerah dan hidup itu anugerah dari Allah Taala. Tapi kalau tidak pandai mensyukuri mensikapi apa makna kehidupan, disinilah kehancuran. Balik kadek awak tadi yang bersadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau ikut yang perlu bahkan mengaji kini anak masuk kelas 1 SD masuk ngaji kelas 1. Kalau dulu enggak kelas 3 SD baru masuk kelas 1. Tapi mantap. Mantap. Dimatangkan dulu. Dimatangkan di bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia awak menulis dari Kida ke Suwok bahasa Arab dari Suwok ke Kida. Jadi keraguan, kerancuan ke apa itu dulu. Begitu dulu. Jadi dikuatkan. Itulah orang siswa pendidikan awak, perjuangan perempuan-perempuan siswa itu pendidikannya pun dikuatkan dasar-dasarnya adalah fundament kita adalah agama. Betul. Agama. Betul. Kalau kita orang Islam, salat. Aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kok tak jadi coba bundo, kok zaman kini kok ilmu tadi itulah. Nah, ini alhamdulillah sekarang kalau mencari lihat kondisi begitu tinggi lah ya, mungkin secara khusus begitu tinggi mengenai perpustakaan sih saya lihat. Kapan perpustakaan itu berkiprah? Sedangkanlah diresmikan sih perpustakaan program Soekarno Hatta masih sepi dulu kan? Tapi dimajukan terus tahun bara. Iya kan? Kalau dulu sebelum itu tuh waktu masih guru SD lah, tidak ada perpustakaan sekolah. Kemudian ada lah balik merantau, saya lihat perpustakaan ada aja gudang yang kosong dah sini aja. Atau sulit aja karena tidak paham. Karena ikra baca. Tapi ilmunya di situ tuh. Balik ke agama itulah perbedaan kita. Pendidikan dulu tuh kuatnya ke agama. Jadi adat. Karena agama itu memang pegangan setiap manusia, orang Minang khususnya Bunda yo. Dan betul. Setinggi apapun ilmu gelar ya Bunda yo. Kalau tanpa agama, ilmu agama tidak ada nilai. Runtuh sadunya Bunda. Nggak ada artinya. Dan kehidupan dalam fata morgana apa mimpi apa itu karena apa kalau yang adat itu kan inyu yang merupakan peraturan adat itu kan peraturan yang dibuat sedangkan sandi itu tuh landasan sandi syarak itu landasan
Nah, syaraknya adalah Al-Quran, agama Islam. Iya. Kitabullah telah dia ayat Al-Quran. Iya. Jadi bisa juga kalau soal awak di Minang, perempuan pada umumnya di Indonesia, Iya. perempuan-perempuan itu harus tetap berbuat dan berkarya. Iya. Ya, karena apa? Jangan diparentu-arentuan adat juga makulah. Karena adat itu berdasarkan kepada agama berdasarkan pada Al-Quran. Jadi yang dimaksud syarak mengatur adat memakai, apa yang dikatakan oleh syarak atau agama diundangkan oleh adat. Itulah melalui peraturan. Itu dia. Yalah Bundo, saya rubah nako pembahasan kita ya Bundo ya tentang peran perempuan Minangkabau dulu dan sekarang. Itu yang dulu, nanti kita akan bahas balik ya Bundo lebih dalam balik. Dan sanak budaya pastikan masih bersama peran PRRI Bukit Tinggi di acara Pasan Mandi. Ingat teman Pradua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Tapi Devi, enak banget jangan. Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Dan sanak budaya masih di acara Pasan Mande, masih membahas tentang perempuan
peran perempuan Minangkabau dulu dan sekarang. Masih bersama Bundo Hajah Linda Zubir. Bundo, kita lanjut balik Bundo. Tadi banda seru koyo Bundo yo. Perempuan Minang zaman dulu tuh nak Bundo ndak lapeh dari hebat ndak lapeh dari agama ya Bundo. Dan adab itu tadi ya Bundo. Dan kini kok Bundo, apa saja kira-kira tanggung jawab utama tuh Bundo perempuan dalam sistem adat Minangkabau dulu tuh Bundo? Tanggung jawabnya somanapo perempuan Minang zaman-zaman dulu tuh Bundo. Nah, baik. Kan enggak tahu yang namanya Bundo Kanduang tuh siapa? Iya. Rempape rumah gadang. Betul. Nampak itu tiang di tengah tuh. Iya. Penyangga rumah gadang tuh. Iya. Itu dia perempuan. Bayangin, bisa dibayangin. Iya. Itu contohnya Rempape rumah gadang. Tiang gadang, penyangga rumah gadang. Iya. Kalaulah penyangga rumah gadang, berarti yang namanya Bundo Kanduang, yang namanya perempuan Minang itu orang besar yang kuat posisinya. Penghuni rumah gadang. Itu dia. Orang yang pahit sampai batanya pulang sampai bapak itu. Berarti punya ilmu juga. Iya. Tanpa ilmu apapun. Sampai bapak itu apa-apapun kau ajar. Bahkan Bundo pernah mempelajari dulu ya cerita-cerita. Kalau kan dicari tuh sih Bundo Tambo. Tak boleh macam itu. Baku tak boleh mah. Iya. Baku pakai ikon. Iya. Aku lah kenapa letak selendang. Baku cikgu tak boleh. Baku koko anak gadis lu selendang. Iya. Putih bonsu. Banyak foto-foto Bundo jadi betul tidak selendang kan? Tapi tetap asal pakai koso, baru pakai selendang. Ada itu yang pilihan dan selendang loh. Iya. Nah bahkan baraja kodek itu tunjukan itu sesuai dengan siapa kita. Jadi bak kecil orang Minang nantakana mulai dari kepala tiga baju nak pakai selendang, kodek, solop itu bercerita tentang siapa perempuan itu. Itu dia. Kan beda tu kan? Iya, betul. Aku nampak orang kantor. Masih muda, padusi. Iya. Nah, kalau Bundo aku pakai ikut lah. Bedanya Wak. Ya letaknya. Jadi yang dianukan banyak pendidikan ku kan dia tunggak. Iya. Pembawa ekonomi, pengatur ekonomi rumah tangga. Betul. Wak kan materialis, bukan berarti Wak tentang agama tidak. Tetap nasab Wak kaya laki-laki. Betul. Tapi ekonomi itu cuma kunci narik peronta gua mameh kulimek sebelum kanai. Itu kan ke agama aja balian. Betul. Jadi apapun peranan kita di rumah tangga itu tidak lepas dari agama. Awak ambil si contoh tokoh-tokoh perempuan awak dalam Minang. Kalau Kartini kan tokoh nasional. Iya. Tetap kuatkan. Kalau lain dua tidak kuat di agama, adab, boleh dari sikap sehari-hari. Badan dan siswa sehari-hari. Itu kan dari jadi anak. Iya. Sedangkan kini anak tidak meniru. Iya. Orang tua anak pergi ke sekolah, orang tua orang tua pergi ke kantor. Iya. Anak lah pulang siang, orang tua pulang. Kan darah. Jadi contoh talan itu tu indak seruman orang siswa lah. Kalau siswa tu ada tu macam lihat pulang ngaji dua aja dah. Pergi sekolah sama-sama dua aja baru. Jadi contoh-contoh yang kayak gitu dulu bedanya. Kalau kini indak, anak berada dengan kemajuan. Melalui HP atau sebagainya. Cerita-cerita ke dirapiin dari WhatsApp, dari apa? Betul. Tadi indak terkontrol bana, baik itu. Tapi lebih parah bana antara sudah bunuh kayak. Waktu kita mulai belajar COVID melalui HP. Itu betul-betul kalau kanak-kanak awak orang dididik di ranah Minang sebagai ibu. Sebagai Bundo Kanduang, ayo menangis. Prihatin Wak. Kenapa? Takajui Wak. Manca lihat nang keluar di yang tak bisa Wak. Karena saking tinggi gitu saking canggihnya. Tapi peranan kalau dulu tak ada itu kan. Betul. Dulu tak ada loh. Dulu memang sikap. Contoh teladan itu diberikan orang tua. Yang penting anak mengaji sumbayang itu dari kita. Kini tahu tak? Anak tak mau sumbayang dia mau melacui. Melawannya. Iya. Itu dia. Dalam pendidikan memang. Kalau anak dididik dengan kare, melawan kau. Itu dia. Nah, tapi kondisinya kan, kalau orang siswa tidak merambah anak, tidak segan-segan. Karena ingin anaknya menjadi ini. Itu pendidikan. Itu salah satu perbedaan itu. Iya. Karena apa yang diinginkan kan doa anak yang dari orang tua. Orang tua yang baik, ibu yang baik, ayah nabi. Nih di sekolah anakku nggak boleh siswa nanti batu nggak boleh sandang duit dan kalau kayu, ya itu dah. Iya. Dan dengan ilmu.
Bahkan di zaman-zaman nama kita tu, utang-utang ni orang gaya untuk mengarang, untuk sekolah. Ya. Bahkan pernah kata-kata almarhum mama tu, kalau untuk kalian kan untuk pendidikan je, untuk pendidikan untuk kesihatan tu je, nyawa dan dengan layan. Begitulah perempuan dulu mendidik anak. Ya. Dia tunjukkan ke anaknya, tak kenal lah. Pernah mengalami kini, orang gaya makan siswa anak. Kalau kini pelajari anak doaku, orang gaya susah nak habis tu. Dia ikhlas. Kenapa? Al-Mubazirin aja. Dia mubazir kok agamanya kuat. Itu kuji. Karena kesibukan lalai. Bundo sih jangankan kesibukan, berkarir, barang mau bundo karir. Pensiun, aja baru itu. Pas coba sekali, pensiun stop ini. Iya. Kasurah itu tuh nggak di sebuah itunya. Tapi setelah coba jalan, enggak. Kapan lagi berkarir awak SEO no berkarir di bidang lain lah dulu banyak kan itu bisa setelah pensiun malah bisa 5 waktu di musaji dalam rumah itulah kira-kira kan. Iya. Tapi karena kesibukan dunia juga itu harus diturik rupanya kan dunia tidak boleh tinggal. Cuman dulu mungkin masuk modo-modo awak ke dunia aku kan gila warna cinta warna indah nak ke fiti indah nak ke anu itu bakal lebih presentasi dunia. Agama awak tetap berpesan kejarlah akhiratmu, dunia akan kejar ke dunia angkal awak semoga itu. Jadi kini kembali kalau misalnya kau di Bukit Tinggi luar biasa lepuk-lepuk kan dikaji kalau jadi kalau adik koko kena dikanak-kanai, mau ulang-ulang kaji, pasal jalan dek ditampuah, apa kaji kan dek diulang, kamu ingi-ingian, kok letak ini jo, namun pemaksaan kau ndak ada do, pandai wak menempatkan diri, macam kau nenek wak, para lu baca itu, bersyukurlah masih punya orang kayak gini, baca itulah tentang sebenarnya, kau ndak indah, kalau bundo prinsip sampai kini terpengaruh juga pendidikan lama mama. Sampai anak membuat DP aku membawa ndak ibu ke dah. Mak legend. Ya jarang lah zaman teknologi zaman koko menyanyi aja baru. Ya kan mangku merepet dulu. Alah SMA nak merepet dulu. Karena punya prinsip. Biarlah dikecil anak nyanyi kini daripada nanti disuruh nangis. Betul. Itu saja. Jadi tetap didik. Ada ketegasan, ada apanya. Tapi tidak bisa mendadak itu sih. Baru terjadi bagi orang nasi lah jadi buat itu tidak bisa. Jadi awal ini banyak ibu-ibu muda mulailah kalau di orang Eropa itu kan pas hamil sih baru bapak tahu kaset Mozart. Ini cuma udah banyak pelajaran. Anak umur 4 tahun apa 1 juz. Tapi ini baca Al-Quran tentu bisa karena apa? Sajak dari kehamilan mereka itulah bapak pasang. Jadi yakinkan itu pendidikan anak. Bahwa anak dari kandungan sudah mendapat pendidikan. Jadi jangan putus asa. Waktu tua banyak berkarir barangkali tercita. Nah waktu di rumah kemenangan itu tadi. Jadi kemudian berdua di MDTA, mimpin MDTA setelah pensiun, ada tuh pas gurunya melahirkan, bunda tengok. Bunda pas ke rumah itu tuh yang mau datang dibunyikan. Dan jadi belajar terus. Jadi ibu, jadi perempuan zaman ini, ndak ada batin untuk berajan, ndak ada. Ya, cuman bedanya jangan kalau siswa ngecek kok. Kalau ada anak awak mengian, atau mengian anak awak nanti anaknya, mana jangan jalan dan lah dulu makan asam garam. Kalau itu tuh nggak bisa pakai. Ya, kenapa? Anak murid-murid dengan profesor. Doktor, dosen di Malaysia, nanti itu tuh. Sekolahnya di SDM Impres Tembok, sampai dia memilih sekolah. Tergantung dia awak dan orang tua mensupport sekolah. Yang dari dokter, pas terada suruh jawab di Facebook, dia tanya itu tuh ini iya sih. Ibu sehat bu, awak keluar seketik. Sekali lalu ibu dapat hipertensi. Waktu nenek mendadak, kena stroke gitu kan. Tiuk santai, tiuk basuh WA betul. Ibu jangan lupa cek emailnya ini. Terus ibu bagusnya ini bu ya, jusnya ini. Itu kada gejala. Tentu loh majanya ya jangan. Kan tidak mungkin ini. Tidak mungkin. Ke anak sekalipun. Jadi pendidikan itu tidak seharusnya dari orang tua ke anak-anak. Ke anak-anak bisa. Awak bisa beraja. Dan semua dari pengalaman lah. Bondo satu pengalaman dari rumah, dari kete itu nam bondo bagi. Kemudian ada kadang anak kata acara macam ada dari
Profesi Madokan tentang adab, bagaimana peran pendudukan dong. Itu kan dia harus diangi-angi balik. Atau secara ininya kinilah harus macam iko menarian. Ndak bisa dipaturian anak mencontoh, mencari di mana ngasih. Ndak nangka bagi contoh kadang-kadang ndak ada waktu. Itu dia. Jadi tetaplah ndak nak kata bau acara orang tua mendidik, tapi yang sekarang tetap belajar kita. Oh bisa belajar, anak bisa belajar. Kau sama siapapun. Iya. Kau mesti asal nak sudah. Nah tentu Anda kena mana? Kau ikut ibu baku dia. Allah. Baku lah kau. Allah. Itu kecil lu nak bisa enggak? Karena zaman awak ada teknologi. Jadi pandai-pandai tetap punya prinsip agama dan adab itu perlu. Jadi landas itu. Bundo, kalau masuk ke soal adat, Bundo, apakah perempuan dulu ataupun kini, Bundo, memiliki peran dalam pengambilan keputusan adat, Bundo? Dulu lah baru rumah gadang, aku cari tahu dulu lah. Tadi itu. Jadi nenek kebetulan di rumah nenek banyak, aduh ini dewa maklim. Nah itu ada 3 tu pada kakak maklim awak. Tanya nama apa? Tu dia tunjuk nama tadi. Nenek lagi sampai ke awak dia siang asinan tu sari tu maklim gadang, maklim tengah, maklim ketiak, asinan dua tu. Minum kopinya di siku masih. Kalau gini kan tu tidak boleh kan? Nah itu dia. Jadi saya itu kalau dulu yang berperan di rumah kadang tu, ibu tu kan kopi itu kan ibu maniak dan sebagainya. Macam kini lah batagak penghulu lah. Batagak penghulu tu itu acaranya mama saya tu. Baru dia apanya? Pada si malah batu tu. Pernah yang tahun lalu kan itu ada janda penghulu pucuk kurai tu. Itu sampai barang 4 pagi dia penghulu supaya pada si jalan tiba dah 4 batu. Yang budak-budak ko yang perempuan-perempuan ko banyak aja tapi ini tidak masuk ke ruang ya mama itulah kira-kira. Kami ingin tahu dulu banyak muda-muda itu live kan di TV tapi dia baca live ingin tahu prosesnya kata. Betullah cari tu yang dapat di Bondo. Kalau misalnya kabar undian anunya mama di rumah begini ke rumah Bondo rumah nak kandang masak tu je amelo anyu dak boleh duduk pasang gaib salah satu. Itu salah satu mempertahankan adat budaya awak, tolong pertahankan. Boleh kalian kau bersaki nanti kamu milik rumah tapi jangan rompak. Peluan tetap macam itu. Batin yang tadi ya. Ini itu kan tu kandang kami tadi rumah siswa. Itu dulu dapat jatuh misalnya ini mama ke rumah datuk itu ke rumah sebagainya. Itu yang di rumah suami wak kan itu ini wak apa ni rumah mamai dia. Mamai itu orang siswa kan ada mamai ada wak kayak kan tak mama ada kan. Bunda kan bunda tu kan lah ini ya. Tu mamai kono bagi ya. Gitu mai rumah tu beko dia mau tamat minum kopi ni dia cari minum kopi jadi awak tu kan siapan. Nah itu matang tu jadi bunuh di acaranya panggul pucuk dengan ada kan. Itu jambah untuk nyawa tu harus 30 jambah pinggan. Itu kan aja awak tu peranan awak tu peranan rumah kadang. Ekonomi dipaciknya yang mengatur. Kan awak masih datang. Betul. Kan masyarakat tu sih masih diperbincang-bincang orang. Aku tu umumnya kan laki-laki yang pegang kendali duit sebagainya kan. Dia enggak. Kadangnya mami itu tu ni. Bakut jadi masyarakat turunan koko. Koko itu kalau lanjut koko zaman siswa parusi kan tak karajo, tak mencari nafkah. Itu awak takdir awak kau kan dari Allah tak bisa awak tentuan. Betul. Barana ampe kok suami mati meninggal. Jualnya kehidupan. Tapi lah itu sadar tu. Kan ni macam nafkah tu dulu laki-laki. Nah kalau kini alhamdulillah koko. Tapi dia bertangkal pukul koko. Kalau kini banyak pertengkaran itu karena peranan itu tidak paham tadi. Nah, yang suami pun harus paham itu. Bahwa hak istri itu ada sama dia, istri dia. Dan dulu tambah semangat, aku berkarir koko jujur. Waktu pas mengaji tadi kan, ngaji tadi kita nih, siapa? Wati ya, Wati Karajo ini kan. Sedangkan Wati ada sama suami kan. Ada. Kita berkarir, ya kan. Sehingga misalnya banyak lebih atau sambil menafkahi rumah tangga untuk keluarga, apa arti pencarian itu apa artinya? Sedekah.
Nah, balik kalau kamu. Jadi sedekah. dalam gini cukup bijaksana kalau memahami. Iya, betul. Pahami apa? Ya agama itu balik pahami. Pahami balik. Bunda waktu menang itu alhamdulillah ya Allah. Kadang pai waktu masih MC wedding tuh, pagi pulang patang kan. Tapi dek kamu kebutuhan ekonomi. Jangan sampai beko pagi awak kalau koko dapat lu tugas koko jadi tuh anak selesai. Aduh gitu. Aduh. Tapi awak aduh kadang-kadang dek kamu latih awak. Awak kok agama sedang sebeng-sebeng lu santai dek iman sedang bak putar-putar lu. Ada yang kalau tidak menyemangat. Aduh kejadian macam itu. Iya, aduh bunda. Dia menaringkan sungkah. Dia bisa melengkuk. Itu aduh kejadian. Karena itu terlihat balik. Jadi awak di orang Minang kok cukup lah. Kalau untuk agamanya balik falsafah awak kuat. Tapi pandai-pandailah dalam kondisi kini koko menyikapi jalan panah. Tetap awak pahami apa pesan-pesan dari adik awak orang Minang koko. Berbicara tentang adat tadi itu Bundo, apa nilai-nilai adat Minangkabau ke Bundo masih mempengaruhi kehidupan perempuan di Minangkabau? Masih dong, bagaimanapun masih. Iya. Bundo sih kini ada juga yang ini, karena Bundo yakin entah kok dikenal di Bukit Tinggi enggak lah mudah-mudahan. Iya. Kontrol sosial. Iya. Itu dia. Udah sesuk kontrol sosialnya kuat. Begitu tuh. Nampak sih anak kenalan awak atau anak tetangga awak cah kampung Jawa padusi jadi berjalan kaki di K2 ditegurnya itu atau nampak sih awak itu detik tuh kini mana ada itu dia. Tapi yang longgar kini kan kontrol sosial. Betul. Kenapa? Pengaruhnya teknologi itu tadi kurang menyikapi. Tapi kalau anak adalah dari dasar macam itu anak tuh benar anak sulung penuh pandah setelah adiknya kuliah laki-laki baru ini mulai berontak. Ulah dulu ikut nak boleh itu nak boleh baik situ nak boleh tiba soal mulia mangko karena tak sampai masuk beda anak produksi laki-laki. Awak mendidiknya begitu sih tetap menjaga menasihati kan macam itu sih. Itu jadi pahamilah arti pendidikan itu dan sebagai perempuan, sebagai ibu harus pandai menyikapi, harus tahu pandai cari solusi namanya itu metode kalau guru itu baca menghadapi anak koko. Kalau lah dari KT insya Allah mudah mengikutannya. Betul. Itu pula tantangan ya Bundo yang dihadapi perempuan Minangkabau di era modern kok ya Bundo. Tantangannya ya balik contoh sih lah tantangan anak awak entah waktu itu satu saat itu waktu wisuda bagi kebaya kan adik Minang dan pakai kebaya itu orang sudah menikah. Kebaya di Jawa pakai nasional, di Indonesia pakai nasional untuk siapa? Untuk orang sudah menikah. Tapi kalau di Jawa enggak dari kita ini bagi ya kan pas itu awak orang Minang enggak pakaian awak padusi Minang koko baju kurung pakaian batik. Jadi kalau di batik aku ndak sobian lu pakai canduang atau kain panjang ndak sobian lu. Batik aja kan? Nah, lagi kan sarwa Jawa, batik Jawa kayak gitu gitu. Tapi tergerus kan? Adik kan nggak paham, nggak ada yang menyampaikan. Coba diingatkan, itu ada lama dek yang pakai baju sulam sudah lihat nggak dia? Kini lebih suci. Kemudian baju berkat itu dipakai oleh orang sudah menikah. Bahkan kalau dulu mantan pabukuan kalau mintu itu kayak panjang di saking rumah. Jadi di siko salah satunya banyak tantangan jo malah mulai jo ngician tu anak bundu aja yang kadang pernah di alun dan kayak jadi kan sudah Olivia dia kebaya tapi tiba di Andalusia si bungsu mulai bundu mau merancang SMA sih barunya kan harus sana kawan ni pakai berkat kebaya mulai ikut nak bundu tak tetap batik tapi berok payung namanya itu latar kemudian bajunya bahan polos ini kan bisa awak rancang nah di beko dan di bawah sampai lutut atau di atas lutut itu boleh anak gadis itu dia kalau buat ni bulus tu kawan tidak boleh di siku kan banyak nih bulus pendek apalagi kalau celana panjang kalau rok mungkin tak nampak rok wala kadang-kadang kan tapi siku kan bentuk sastra itu
Di pembicaraan kita makin seru sih Bundo yo. Ndak terasa sih Bundo, ala di ujung acara kita mungkin ada sebelum kita tutup pasan-pasan Bundo harapan. Pesan terutama untuk ibu-ibu muda. Ya, untuk anak-anak gadis hawa. Kini menjaga anak gadis, anak bujanglah samu bariknya. Jaga pergaulannya, hati-hati pergaulannya. Satu pesan bagaimanapun maju teknologi yang ikut kau tidak bisa wak ganggu kukat lah kebutuhan dan anak lataraja. Bahkan yang disayangkan ibu-ibu muda, anak kita, anak 4 tahun, anak 3 tahun, babu juak jeko. Itu tuh kita sayangkan. Batasilah waktunya, betul-betul seleksi ininya. Ya, jangan pernah takut untuk menegur anak, untuk menasihati anak. Akhir contoh, sampaikan dengan baik. Jelek situasi anak awak. Pokoknya jangan takut dikecek ini ya. Biarlah kita ini ya. Asal nanti tidak lagi. Untuk ibu muda, tahu jago sikap awak. Karena apa yang disali anak itu ditiru juga awak. Betul. Kalau awak mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai, saat awak menasihatinya awak tak gigil. Tidak bisa. Apa yang kita inginkan untuk anak, lakukan di awak dulu. Tidak terlambat, tidak ada kata-kata terlambat. Bagi contoh yang baik, jaga kata-kata yang baik, tetap pahami keinginan anak, dan kita tetap jadi pengarah yang baik. Jangan sekali-sekali sabar. Ya, sabar. Orang yang sabar itu menangislah, bisa dapat anak. Kenapa? Perempuan, Pak Dusi, Ibunda Hawa, Siti Hawa itu, apa beda dengan laki? Diberi kita beban yang berat oleh Allah. Itu memang takdir Allah. Allah memberikan beban yang berat pada perempuan, tapi tanggung jawab berat ke laki-laki. Awak mengandung, awak melayakan, awak menyusui. Makanya Allah beri kita perempuan itu kekuatan. Pundak kita ini dikuatkan. Siapa dia pada hidup berumah tangga, tidak pernah ibu menangihkan anaknya dah. Sampai baik hidup, aduh itu tahan lah ya matu. Kok kamu nangis ya bawa surang ke bantah, kau nak suci ke Allah, kan itu. Itulah kekuatan kita. Jadi walaupun bagaimana, sedih boleh, tapi sedihnya karena orang sedih itu tidak selalu menangis tuh. Orang kadang-kadang orang sedang gembira menangis tuh. Itu dia makna. Dan pergaulan satu, ibu kadang-kadang waktu banyak berorganisasi apa-apa. Aku bodoh kebetulan tapi curhat karena masih banyak nama bodoh dalam kehidupan kebersamaan awak waktu sosial, awak butuh orang lain. Tapi kadang-kadang karakter kan berbeda. Dia tersinggung, dulu kau jawab situ kini kok. Ada prinsip-prinsip yang pahami. Ya, dalam hidup itu tuh kalau benar punya moto, awali dengan niat yang baik. Mulai dengan bismillah. Niat yang baik dimulai dengan menyebut nama Allah. Tidak ada pengerjaan yang buruk. Kita action, kita berbuat sesuai kemampuan kita. Kemudian kita berdoa, berserah diri kepada Allah. Itu aja takdir dari Allah. Tidak untuk diratapi, disyukuri dan dijalani dengan ikhlas dan baik. Kita di Bate di Wakatu banyak bana sebenarnya yang akan dihadirkan, diperbincangkan di Siko Bundo yo. Kalau masalah perempuan, masalah anak tidak bisa saja duduk santai-santai. Nanti kita akan bahas ulang balik insya Allah di lain Wakatu ya Bundo yo. Nantinya di Pasan Mande. Dan sanak budaya sampai di Siko dulu acara kita untuk hari Nanko di Pasan Mande. Terima kasih atensi Dunsana, Ambowati Kusuma dan kerabat kerjaan Batugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM. Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang.